Ini kejadian nyata. Dan sampai sekarang, aku masih nggak pernah merasa benar-benar nyaman kalau mengingatnya. Waktu itu aku masih tinggal di rumah orang tuaku. Rumahnya sederhana, masuk gang kecil, dan lingkungannya termasuk sepi kalau sudah lewat jam 11 malam. Justru karena terlalu sepi itu, suara sekecil apapun jadi terdengar jelas. Di samping rumah kami ada rumah lama yang sudah ditempati satu keluarga cukup lama juga. Dulu mereka punya sumur di samping rumah, lengkap dengan katrol dan ember besi. Tapi sejak ada air pump, setauku sumur itu sudah nggak dipakai lagi, dan kelihatannya sudah ditutup, karena aku nggak pernah lihat ada aktivitas di sana. Awalnya semuanya terasa normal, sampai suatu malam, sekitar jam 12 lewat sedikit, saat aku masih belum tidur, aku mendengar suara yang sangat familiar. Suara tali kasar yang ditarik perlahan. Gesekannya pelan, tapi jelas. Lalu ada suara kecil seperti ember menyentuh air, diikuti bunyi air dituangkan. Refleks aku langsung berpikir mungkin tetangga pakai lagi sumurnya. Tapi yang bikin aku heran, suaranya terdengar sangat dekat, seolah-olah bukan dari halaman mereka yang agak ke dalam, tapi seperti dari samping rumahku sendiri. Aku mencoba mengabaikannya malam itu. Besoknya suara itu muncul lagi. Jamnya hampir sama, dan polanya juga sama. Tali ditarik, air ditimba, lalu hening. Malam ketiga, aku mulai merasa ada yang gak beres. Karena sebelum suara itu muncul, suasana selalu berubah dulu. Suara jangkrik yang biasanya terdengar tiba-tiba hilang. Angin yang biasanya terasa lewat ventilasi juga seperti berhenti. Semuanya jadi sunyi, terlalu sunyi. Aku sempat meyakinkan diri sendiri kalau mungkin itu cuma sugesti. Atau mungkin ada orang lewat yang kebetulan ambil air di tempat lain dan suaranya terpantur. Tapi rasa nggak nyaman itu tetap ada. Siang harinya aku sengaja melihat ke arah samping rumah. Sumurnya memang ada, tapi sudah tertutup dan terlihat lama nggak disentuh. Nggak ada ember tergantung, nggak ada tali baru, nggak ada bekas air di sekitar situ. Di situ perasaan anehku mulai muncul. Beberapa hari kemudian, tanteku menginap di rumah. Malam itu tepat saat suara itu terdengar lagi, dia keluar kamar dan melihat ke arahku dengan wajah bingung, lalu berkata pelan, "Kamu dengar suara orang ambil air juga?" Aku langsung merinding, karena aku belum pernah cerita apa-apa ke dia. Berarti bukan cuma aku yang dengar. Sejak malam itu, kami berdua mulai menyadari polanya. Suara itu hampir selalu muncul di jam yang sama. Tidak pernah ada suara langkah kaki, tidak pernah ada suara orang berbicara, tidak pernah ada suara pintu dibuka atau ditutup. Hanya suara menimba air. Suatu malam, karena rasa penasaranku sudah terlalu besar, aku memberanikan diri berdiri di kaca jendela belakang saat suara itu mulai terdengar. Aku sengaja menunggu. Tali ditarik lagi, tapi kali ini rasanya berbeda. Arah suaranya bukan lagi dari rumah sebelah. Suaranya seperti berpindah, lebih dekat, seperti berasal dari halaman belakang rumahku sendiri. Padahal di belakang rumahku tidak ada sumur sama sekali. Aku membuka jendela sedikit, cukup untuk melihat keluar. Gelap, sepi. Tidak ada bayangan orang, tidak ada ember, tidak ada apapun yang bergerak. Tapi suara air itu tetap terdengar jelas, seolah-olah ada seseorang berdiri tepat di luar jangkauan penglihatanku, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dan yang paling membuatku gak nyaman, saat itu aku merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan aku yang mengamati sesuatu, tapi sesuatu yang mengamati aku. Aku mundur perlahan dari jendela, dan tepat saat aku menjauh satu langkah, suara itu berhenti. Bukan pelan-pelan menghilang, tapi langsung berhenti, seolah-olah memang sedang menunggu reaksiku. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi mencoba memastikan asal suara tersebut. Kadang suara itu masih muncul, meskipun tidak sesering dulu. Kadang hilang berminggu-minggu, lalu tiba-tiba kembali tanpa tanda. Aku tidak pernah berani bertanya ke tetangga, dan aku juga tidak pernah mencoba mencari tahu lebih jauh. Karena semakin kupikirkan, semakin terasa ada sesuatu yang tidak ingin diketahui. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kami sempat membahasnya lagi secara tidak sengaja, dan tanteku bilang sesuatu yang sampai sekarang masih teringat jelas di kepalaku. Dia bilang, suara itu tidak pernah terdengar seperti ember kosong. Suaranya selalu seperti ember yang sudah terisi air penuh, berat dan lambat. Padahal kalau benar ada orang yang menimba air, seharusnya ada jeda antara ember turun dan ember naik. Tapi yang kami dengar selalu langsung berat sejak awal, seperti sesuatu yang memang tidak pernah kosong.
Dan yang paling aneh, sejak aku pindah rumah dan tidak lagi tinggal di sana, aku masih beberapa kali terbangun tengah malam karena merasa mendengar suara tali ditarik pelan, sangat pelan, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh, tapi tetap familiar. Sampai sekarang aku tidak tahu, apakah itu hanya ingatanku yang terlalu kuat, atau memang ada sesuatu yang pernah ikut terbawa. Yang jelas, setiap kali suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi di tengah malam, aku masih tanpa sadar menunggu suara ember menyentuh air itu terdengar lagi.